بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. Jangan harta dan anak mereka membuat kamu kagum. Jadi harta dan anak itu, yang dimaksud harta anak mereka itu anak orang-orang munafik. Orang munafik yang tidak mau ikut berperang gitu kan. Jadi kata Allah kepada Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muslimin, jangan harta dan anak mereka yang luar biasa itu, hartanya yang banyak, anak-anaknya yang banyak juga, membuat kau kagum. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha. Sesungguhnya Allah berkehendak untuk mengazab mereka dengan hal tersebut di dunia, dalam kehidupan dunia, wa tazhaqu anfusuhum, dan agar nyawa mereka melayang, wa hum kafirun, sedang mereka dalam keadaan kafir. Kemarin sudah dijelaskan. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang munafik atau orang kafir secara umum, mereka itu hartanya kaya, hidupnya kaya, terus kemudian anak-anak keturunan mereka pun tampan, gagah, bersih dibandingkan anak-anak kaum muslimin yang kumal, kucel gitu. Mereka yang pendidikannya tinggi-tinggi, di sekolahnya tinggi-tinggi. Kalau kita kan sekolahnya SD, kadang swasta gitu. Nah, jangan membuat kita kagum. Kenapa? Karena hal tersebut bagi orang munafik itu adalah merupakan Allah berkehendak mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Jadi bagi orang munafik, harta dan anak itu menjadi azab, dan agar nyawa mereka melayang atau mereka mati sedang mereka dalam keadaan kafir. Itu catatlah. Kemudian karakter daripada orang munafik adalah apabila diturunkan satu surat yang memerintahkan kepada mereka orang-orang munafik itu, apa perintahnya? Aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah, wajahidu ma'a rasulih,
dan berjihadnya bersama Rasulnya, yakni Nabi Muhammad. Maka ista'dzanaka ulul qawli, maka orang-orang kaya dan berpengaruh di antara mereka akan meminta izin untuk tidak berjihad, dan mereka akan mengucapkan darna nakum ma'al qa'idin, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk di rumah tidak ikut berjihad atau berperang. Ini ya pengantarnya. Jadi sekali lagi, jangan membuat kita kagum. Mereka kaya, mereka punya kedudukan di masyarakat, mereka dianggap tokoh, dianggap orang kaya raya, hartanya banyak, tapi mereka tidak mau berjihad, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Maka jangan membuat kagum. Jadi kalau padahal di sini di masyarakat kita ada orang kaya, wah rumahnya megah, mobilnya banyak, tapi nggak mau membantu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka jangan kaget, karena harta dan anaknya dan apa yang dimilikinya itu adalah azab Allah, agar mereka mati dalam kekafiran. Dan mereka itu apabila diturunkan satu surat yang memerintahkan mereka untuk berjihad di jalan Allah, ya pasti mereka itu banyak alasannya, pasti banyak alasannya, dan mereka akan mengatakan, saya juga berjihad, tapi jihad saya di rumah sajalah, gitu. Jadi itu orang-orang munafik di masa Rasulullah, orang-orang yang memiliki kedudukan di masa Rasulullah, orang-orang yang memiliki pengaruh di masa Rasulullah, mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak berperang atau berjihad bersama Rasulullah SAW. Baru masuk kepada ayat yang 87-nya. Radu, mereka rela bi ayyakunu ma'al khawalif, berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang. Wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, dan hati mereka telah tertutup sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad. Jadi orang-orang munafik ini mereka rela dengan duduk-duduk manis bersama orang-orang yang memang diberikan oleh Rasulullah keringanan untuk tidak ikut berperang. Siapa mereka? Perempuan, anak kecil, orang yang sudah tua renta, orang yang sakit, itu memang diberikan keringanan oleh Rasulullah untuk tidak berperang. Nah, kadang-kadang saya agak aneh juga kayak bisa di Palestina kita bisa melihat orang-orang masih seger gitu, ya kan, masih gagah-gagah, tapi kok tidak mau ikut berperang bersama para mujahid Hamas gitu. Ya kalau yang televisi kita lihat kan masih gagah-gagah, tapi mereka tidak mau mengangkat senjata untuk melawan pasukan Israel. Agak saya bertanya-tanya juga tuh, ya padahal mereka masih gagah gitu, malah diam di rumah hanya dibom-bomin gitu. Satu sisi, kenapa nggak coba gitu, misalnya anak-anak istrinya itu ya diungsikan saja, ya diungsikan saja. Tapi ya serba salah juga sih, karena kan pemerintahnya itu termasuk permintaan internasional, itu dunia internasional tidak memberikan secara langsung. Tapi saya agak heran juga gitu, kalau kita zaman dulu itu kan ada pasukan rakyat ya kan, rakyat itu ikut berperang juga, memikul senjata, tentara rakyat, ada yang membawa kunci, golok gitu, menghadapi Belanda, walaupun memang nggak efektif gitu. Tapi ya itulah strategi yang dilakukan oleh tentara Palestina. Tapi yang jelas di sini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengajak kaum muslimin yang masih mampu dan tidak ada alasan yang dibenarkan secara syariat atau agama untuk berperang. Dan ada di antara orang-orang munafik yang mereka memiliki harta dan kedudukan, mereka minta izin untuk tidak ikut berperang kepada Rasulullah. Ya, nah kata Allah, mereka ridho dengan sekedar duduk bersama orang-orang yang diberikan izin oleh Rasulullah, yang mereka adalah orang yang lemah, para wanita
kecil, orang tua renta dan orang yang sakit. Mereka duduk, mereka ridho untuk bersama mereka, bersama orang-orang itu diam, tidak melakukan apa-apa. Waktu biada qulubihim, dan Allah telah mencaci hati mereka sehingga tidak ada semangat untuk berjihad. Bahum la yafqahun, dan mereka tidak memahami bahwa di dalam jihad itu ada kebahagiaan. Jadi mereka tidak memahami kebahagiaan dalam kondisi iman dan jihad. Jadi orang munafik ini tidak nikmat dalam imannya, tidak ada kenikmatan untuk berjihad. Tapi kalau orang yang mukmin itu nikmat dalam iman, nikmat dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat dalam jihad, gak berat untuk berperang, gak berat untuk mengeluarkan harta. Ya kan? Itu. Kemudian lakinnir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Akan tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama Rasulullah SAW, mereka berjihad dengan harta dan dirinya. Wa ulaika lahumul khairat, mereka itu memperoleh kebaikan-kebaikannya banyak. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang beruntung. Nah ini, jadi orang yang berjihad bersama Rasulullah itu, mereka itu berjihad dengan harta dan jiwa. Jadi orang-orang yang beriman yang bersama Rasulullah itu gak berat mengeluarkan harta, gak berat untuk berperang gitu. Dan bagi mereka yang ikut berperang bersama Rasulullah dan mengorbankan untuk berjihad hartanya dan jiwanya untuk Rasulullah, untuk Islam, untuk Allah, maka mereka mendapatkan banyak kebaikan. Kalimatnya al-khairat itu kebaikannya banyak kebaikan. Yang paling utama kebaikannya di dunia dan akhirat. Kan kalimat kemarin disebutkan ada husnayain, dua kebaikan. Kalau di sini al-khairat, kebaikan-kebaikan. Apa kebaikannya? Bagi orang yang beriman yang berjihad ada dua husnayain, dua hal yang baik. Apa? Kalau dia mati, dia syahid masuk surga. Kalau dia hidup dalam kemuliaan, dalam kemerdekaan. Kan begitu tuh. Makanya bagi orang Islam, bagi orang yang mukmin, perang ayo, mati ayo. Nggak ada takutnya kita, nggak ada gentarnya. Tapi tetap jangan mati konyol. Jangan kita nyerbu ke depan tapi nggak bawa senjata, namanya mati konyol. Tetap ada upaya-upaya yang memiliki siasat dan strategi. Jadi jangan mentang-mentang kita mati syahid lalu kita semena-mena maju ke depan tanpa senjata nyerbu. Enggak, tetap pakai strategi perang. Rasulullah juga begitu. Tidak mentang-mentang Allah menjamin bahwa kaum muslimin akan diberikan pertolongan oleh malaikat, dibantu oleh malaikat yang diturunkan oleh Allah, lalu tanpa siasat dan strategi. Enggak, tetap mengatur posisi, strategi, di mana pasukan panah, di mana pasukan kuda, di mana pasukan-pasukan yang lain diatur. Ada satu komando dan ada satu komando perintah serang, serbu gitu. Jadi nggak semena-mena mentang-mentang kita diberikan pertolongan dari Allah tapi melakukan peperangan tanpa strategi. Harus menggunakan strategi. Dan yang paling penting adalah bahwa Rasulullah dan bersama orang-orang yang beriman itu bersungguh-sungguh berjihad dengan harta dan jiwanya. Maka orang yang seperti ini mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Allah telah menyediakan al-khairat itu. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang abadi dia di dalamnya. Zalikal fawzul 'adzim, dan itulah keberuntungan atau kemenangan yang agung. Jadi kalimatnya begini, enggak usah khawatir. Kalaupun kau mati, maka Allah sediakan surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan, dan itulah sebenarnya adalah kemenangan yang nyata. Karena kita ini kan berperang pada hari. Manusia dalam kehidupan ini kan berperang melawan iblis dan setan, ya kan? Manusia ini hidup di dunia ini kan berperang, nggak berperang. Artinya nggak ada manusia yang nggak berperang dalam hidup. Kita diam aja berperang. Siapa musuhnya? Setan. Siapa musuhnya? Iblis.
Jadi padahal nggak berperang, nggak manggul senjata, nggak ada diador. Tapi hakikatnya setiap manusia berperang. Ketika manusia lahir ke dunia, manusia memang harus berperang. Berperang dengan siapa? Dengan iblis, dengan setan yang merasuk kepada hawa nafsunya. Ya, banyak yang kalah kan dalam perang melawan hawa nafsu. Kalau orang nggak bisa menahan hawa nafsunya, orang kaya bisa jatuh dia ke dalam berbagai macam kehinaan, perbuatan-perbuatan manusia. Pejabat kalau tidak mampu menahan hawa nafsunya bisa jatuh ke derajat kehinaan. Dengan apa? Korupsi. Dengan apa? Zina dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi kata Allah, Allah menyediakan bagi orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya yang bersama Rasulullah apa yang disediakan surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan yang digambarkan di bawahnya mengalir sungai-sungai itu yang abadi dia di dalam surga itu. Itulah kemenangan yang akhir. Kemudian lanjut ayat yang 90. Wa ja'al mu'adzibuna minal a'rabi liyu'dana lahum. Kata Allah, dan di antara orang-orang Arab Badu datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam. Jadi di antara orang Arab itu kan ada orang Arab Badui. Kalau kita mau orang kampung lah, orang penduduk asli. Kalau orang Banten orang Badui. Kalau di Kalimantan orang Dayak. Nah di Arab itu ada suku asli, namanya suku Baduy, orang yang kampung. Jadi kalau orang disebut sama Baduy, Baduy itu berarti orang yang masih kampung. Ya, maka datanglah kepada Rasulullah orang Baduy mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak berperang. Dan di antara mereka waqa'al alladziina kadzabu wa rasul, dan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam. Di orang munafik tadi. Jadi kalau diibaratkan dikisahkan, misalnya Rasulullah di situ, saat Rasulullah di situ ada orang munafik, di sini para sahabat, datanglah orang Badui mengemukakan alasan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak bisa berperang karena ini karena ini. Nah orang-orang yang munafik duduk menyaksikan hal tersebut, gitu. Jadi wa qa'adal ladzina kadzdzabu wa rasul sayusibul ladzina kafaru minhum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Maka kata Allah, orang-orang yang kafir yang tidak mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, yang mengemukakan alasan dengan suatu alasan yang tidak rasional, yang tidak dibenarkan secara agama, maka mereka itu hakikatnya adalah orang kafir. Maka orang-orang yang kafir akan ditimpa azab yang pedih. Jadi kalau contohnya gini, orang yang munafik itu maka dia jatuh kepada derajat kekafiran. Itu kalimatnya. Orang yang kaya, harta banyak dan punya kedudukan, yang tidak ikut berperang, tidak mau mengeluarkan harta dan tidak mau berperang dengan jiwanya atau ikut bersama Rasulullah, maka orang itu adalah orang yang kafir hakikat. Jadi gini, orang punya harta, orang punya kedudukan, diajak berperang nggak mau, diminta dana nggak ngeluarin. Nah itu kalimatnya. Maka dia agamanya sama Islam, tapi tidak mengeluarkan apapun, maka orangnya kafir, jatuh kepada derajat kekafiran. Dan apa dampaknya? Maka bagi mereka Allah akan menimpakan azab yang pedih. Mungkin dalam kehidupan dunia dia selamat, tapi dalam kehidupan akhirat tidak akan selamat. Gitu kalimatnya. Jadi kalau misalnya sekarang, maaf ya, Indonesia berperang, Indonesia membutuhkan sumbangan bantuan dari rakyatnya. Dan ketika diminta, dihimbau, agama kita dihina, dicaci, tapi kita nggak tergerak sedikit pun untuk membantu orang-orang yang berjihad, kita munafik. Maka kalau kita memang tidak mampu fisik kita, maka sumbangkan apa yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita. Jangan diam aja cuma nonton aja. Ya, kayak begini contoh kemarin disebutkan. Palestina kan sudah diinvasi oleh Israel. Nah, kalau kita punya iman, kalau kita imannya benar, bukan cuma dia,
Jangan cuma kalau perlu, kalau bisa kita bantu dengan fisik kita. Tapi kita kan nggak bisa. Maka bantulah dengan harta kita, sumbang semampu kita. Kalau kita tidak mampu juga, maka doa. Jangan cuma diamnya. Nah, orang seperti itu orang munafik. Dan orang munafik itu akan jatuh kepada derajat kekafiran. Kemudian dilanjutkan. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 91, tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang-orang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul. Jadi ada keringanan itu. Jadi bagi orang-orang yang memang lemah, bagi orang-orang yang memang ya tidak memperoleh apapun untuk memberikan bantuan kepada Rasulullah, jangankan untuk berinfak membantu Rasulullah berjihad, untuk dirinya saja tidak ada, maka tidak ada alasan, tidak ada masalah orang itu tidak ikut berperang. Contoh gini, ada orang yang memang lemah, sudah tua, renta, udah gitu memang tidak memiliki apa-apa, maka nggak ada dosa bagi dia tidak ikut berperang. Ada tumpuan misalnya, ada pun orang yang sakit, orang yang dalam kesehatan terganggu, dan dia pun dalam kondisi tidak memiliki apapun, maka tidak ada dosa, tidak ada masalah, tidak ada dianggap sebagai suatu kesalahan tidak ikut berperang. Ya, kemudian ditegaskan dengan catatan orang ini ikhlas terhadap Allah dan Rasul. Jadi kekuatan doanya. Jadi orang yang memang dalam kondisi lemah fisiknya, hartanya pun dia tidak memiliki yang lebih, tapi dia tidak kemudian tapi dia tuluskan hatinya dengan doa. Jadi ketika dia ikhlas diatur oleh Allah dan Rasulnya, dan dia ingin sebenarnya hatinya ikut berperang, tapi karena ketidakmampuan, tidak berdayaan dirinya saat itu, maka orang ini tidak ada dosa kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ikut berperang atau tidak berjihad. Kemudian dilanjutkan, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang di ayat 91. Kemudian 92-nya, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk berperang. Jadi kalimatnya begini. Jadi kan kadang-kadang berperang itu kan perlu transportasi, perlu kendaraan. Maka orang yang datang kepada Rasulullah ingin ikut berperang, tapi ternyata tidak ada ketersediaan alat-alat perang, persenjataannya nggak ada, pedangnya kehabisan, tombaknya kehabisan, kudanya kehabisan, semua peralatan perang kehabisan. Tapi orang yang ingin berperang, tetapi tidak ada perangkat-perangkat itu, jadi sudah cukup maksudnya. Persediaan persenjataannya tidak memadai, tapi orang ada yang ingin ikut berperang gitu. Tapi kemudian Rasulullah mengucapkan atau mengatakan, sudah tidak tersedia lagi, alat sudah habis, kendaraan tidak ada yang mengangkut kalian lagi. Begitu, sudahlah kalian di sini saja. Dan orang ini sangat sedih karena dia tidak ikut berperang, padahal ingin dia berperang. Maka sampai dia bersedih bahkan menangis karena dia tidak kebagian jatah untuk berperang. Bukannya senang, beda dengan tadi orang munafik. Kalau orang munafik justru ingin minta izin agar tidak ikut berperang. Nah orang ini beda. Orang ini ingin ikut berperang tapi tidak ada kesediaan persenjataan perang dan alat-alat perang, sehingga akhirnya dia hanya diam, disuruh diam oleh Rasulullah di tempat
mempertahankan diri di Madinah. Nah, dengan kondisi begitu dia sedih karena tidak ikut berperang, sehingga air matanya bercucuran. Ya, kalimatnya luar biasa di sini. Apa namanya? Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, dan air matanya bercucuran. Hazanan kesedih alla yajidu ma yunfiqu, karena dia tidak mendapatkan apapun untuk dinafkahkan. Ya, kalimatnya begini, padahal kan kondisinya biasa-biasa saja misalnya. Jangankan untuk membantu orang, diri sendiri aja pas-pasan. Sedangkan saudara kita sangat membutuhkan, maka sedih, tidak bisa bantu gitu. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian dilanjutkan di ayat 93-nya, innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dinunaka wa hum aghniya. Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Jadi orang yang disalahkan artinya orang yang mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang dianggap dia melakukan kesalahan atau salah beragama. Orang yang tidak mau ikut berperang padahal dia kaya. Bukan hanya itu, dia tidak mau menyumbang sedikit pun untuk perjuangan Islam. Maka inilah orang yang salah, orang yang harus disalahkan, orang yang berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang yang sesungguhnya sudah dikunci mati hati Allah, dikunci hatinya oleh Allah, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang mengetahui akibat dari perbuatannya itu. Jadi kayak gini, orang kaya dia nggak mau ikut berperang, tidak mau ikut menyumbang, maka sesungguhnya dia tidak memahami akibatnya. Kalau dia tahu bahwa akibatnya itu adalah kemurkaan Allah, ya, azab Allah, pasti dia tidak akan melakukan. Jadi simpulnya begini, kesimpulannya, orang munafik di masa Rasulullah itu sudah ada. Kecenderungan orang munafik itu adalah orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan. Ketika saat perang Tabuk itu perang antara muslimin kafir Quraisy dengan Romawi, gitu kan. Romawi mau menyerang Ka'bah, menyerang Makkah. Maka kemudian Rasulullah melakukan atau mengirim delegasi kepada pemuka-pemuka kafir-kafir Quraisy untuk bekerja sama menghadapi Romawi yang akan menghancurkan Ka'bah. Tetapi kemudian terjadi pengkhianatan. Ya. Nah, menghadapi kafir Quraisy dan kafir Romawi ini, maka Rasulullah menghimbau kepada penduduk Madinah untuk mengangkat senjata, untuk memberikan atau menyumbangkan, mensedekahkan harta yang mereka miliki dalam rangka membeli logistik, membeli alat-alat perang menghadapi kekuatan pasukan Romawi tadi. Nah, di antara orang-orang kaya ini, mereka mengemukakan alasan tidak mau berperang. Dan bukan hanya mengemukakan alasan, tetapi mereka tidak mau membantu. Maaf Rasulullah, saya tidak bisa bantu, saya tidak ikut berperang, saya lagi pailit, harta saya lagi gini. Mengumpulkan alasan Rasulullah. Maka Allah murka, Allah marah. Jadi Allah memberikan ancaman kepada mereka itu dengan azab di dunia wal akhirah. Nah ini, maka dalam ayat ini, terutama ayat yang ke 90 sampai 93 itu menjelaskan bagaimana azab Allah pada orang-orang yang munafik, yang tidak mau ikut berjihad. Jadi simpelnya begini kesimpulannya. Di dalam kehidupan kita ini, kita bisa lihat orang munafik itu siapa. Lihat ya, kalau ada orang kaya tapi tidak peduli dengan saudara-saudaranya yang kena musibah, saudara-saudara seagama kaum muslim, tidak sedikit pun tergerak hatinya untuk membantu munafik. Nah, orang ini sudah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kunci hati mati,
kekunci hatinya itulah yang akan menyebabkan dia diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, diajar dalam kehidupan dunia, diajar dalam kehidupan akhirat. Lalu bertanya, kenapa sih orang kaya itu panjang umur? Kenapa yang kaya semakin kaya? Kan dulu bertanya kan, orang kaya kok makin kaya Pak Ustaz? Kok makin sukses? Didoain malah makin panjang umur. Nah itu namanya istidraj. Jadi Allah mengulur-ulur waktu untuk mereka agar mereka bertambah kekafiran sehingga layak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah kita dalam kehidupan ini sekecil apapun kemampuan kita untuk berjihad, maka berjihadlah. Kita punya kekuatan, kita fisik masih kuat. Apabila ada hal yang diperlukan oleh orang lain, saudara kita bantu. Kalau kita memang tidak bisa bantu karena keterbatasan jaraknya, karena jaraknya yang jauh, maka bantulah dengan kekuatan dana yang kita miliki. Sekecil apapun, 2.000, 3.000, 10.000 bantu. Ya sebatas kemampuan kita. Tapi kalau memang kita tidak memungkinkan untuk itu, jangan lupa tuluskan hati, ikhlasan hati, mohon kepada Allah, berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Di padahal sekarang kan nggak tahu orang Palestina mana, ketemu aja nggak pernah, negaranya di mana nggak tahu, mau membantu juga kita pas-pasan, ya kan? Maka tuluskan hati kita, meminta kepada Allah, ya Allah, berikan pertolongan saudara saya, ya Allah, di Palestina, ya Allah. Berikan mereka kemenangan, berikan kesabaran, berikan ketabahan. Hancurkan sehancur-hancurnya Israel, laknatullah itu. Nah itu lahirkan ketulusan. Maka insya Allah kita tidak akan termasuk orang yang berdosa. Jadi kalau Pandaran tidak tergerak sakit pun hati untuk merasa simpati terhadap orang-orang yang sekarang dizalimi oleh orang-orang kafir, nah berarti hatinya sudah dikunci. Dan itu tanda-tanda orang munafik. Mudah-mudahan ya kita bukan termasuk orang-orang yang munafik. Ada pertanyaan? Itu ya. Di ayat yang tadi istilah kita jangan kagum dengan orang-orang munafik itu banyak katanya. Jadi selain dari kata kagum itu maksudnya kagum itu jangan senang sama dia. Ya, takjub itu kan bisa saja. Takjub itu kan bisa saja kita senang, bisa seperti misalnya kita ngelihat orang kaya, pengen saya seperti dia ya, saya kalau saya seperti dia, jadi kadang-kadang kan kita kagum gitu, kalau saya jadi orang kaya seperti ini, kalau saya itu namanya takjub, hebat, pengen saya seperti dia. Nah jangan kita berpikiran seperti itu, jangan kita heran, jangan kita takjub. Jangan kita kemudian mendekati dalam artian ingin menjilahkan. Jangan. Karena orang yang seperti ini justru itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya orang-orang kaya. Yang orang kaya yang dimaksud adalah orang yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Jadi orang munafik gitu kalimat. Jadi kalimatnya begini. Dalam kehidupan kita ini kan kita tidak menafikan ada orang kaya, orang miskin, ada orang yang banyak harta, ada orang yang punya kedudukan. Kedudukan itu dia punya jabatan di masyarakat, Pak Lurah misalnya. Apakah dia jabatannya sebagai kepala suku, apa kepala tokoh-tokoh gitu. Nah mereka memiliki kedudukan, mereka memiliki harta, tapi mereka tidak ada sedikit pun tidak keinginan untuk berjihad di jalan Allah. Artinya membantu perjuangan Islam, dakwah Islam. Ya, orang yang seperti ini munafik. Maka jangan kagum dengan hebatnya harta itu. Karena sesungguhnya mereka itu sedang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, orang yang banyak harta yang tidak bisa mempergunakan sesuai dengan fungsinya sebagai amanah dari Allah, tetapi dipergunakan justru untuk mengumbar hawa nafsunya, maka orang ini sedang diajar oleh Allah. Padahal banyak punya harta, tapi hartanya justru dipakai untuk maksiat, untuk berjudi, untuk berzina, untuk hal-hal yang maksiat besar. Harta banyak, usahanya di mana-mana, tabungannya nggak terhingga, tapi perbuatannya
justru melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul, perbuatan-perbuatan yang haram, maksiat misalnya, maka jangan kagum kita. Justru orang ini sedang diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan harta dan jabatan. Makanya perlu kita mengingatkan kepada orang-orang ini, saudaraku, hati-hati dengan hartamu. Kau sekarang hidup dalam kemewahan, dalam kemegahan, tapi saya lihat kau justru banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Pesta ria, mabok-mabokan, kadang hal-hal yang dilarang dilakukan. Maka engkau hakikat sedang diazab kepada Allah. Maka segera taubat, pergunakanlah harta yang kau miliki di jalan Allah, bantu sesama, pergunakan misalnya membantu pendirian masjid, membuat rumah-rumah yatim dan duafa, bantu seperti itu. Jadi kalau ada orang kaya yang dia membuat yayasan, dia membantu sesamanya, ini orang ahli surga. Tapi kalau kita lihat ada orang kaya, banyak harta, nggak sedikit pun menyumbang, ya ini orang munafik. Nah ini hakikat yang diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apakah kita boleh dekat? Boleh, nggak ada masalah, tapi jangan menjilat, tapi untuk mengingatkan. Jadi kepada Allah misalnya orang kaya kita dekati, jangan ingin menjilat. Malah kalau menjilat kitanya akan diajar juga oleh Allah. Ya ada orang kaya pelit, mentit, kerjaannya maaf misalnya, kerjaannya maksiat, kita deketin, ikutan dong, nah ini parah. Bukan begitu, kita mendekati untuk mengingatkan. Saudaraku, saya ingatkan, itu hati-hati, hartamu itu sedang diuji oleh Allah kepadamu. Kau kalau salah membawa hartamu itu, membawa apa yang sekarang kau miliki, maka bisa membuat kau masuk neraka dan mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi bukan artinya kita nggak boleh ikut, boleh, nggak ada masalah. Kita kerja dengan orang itu boleh, tapi kita harus mengingatkan. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Nah itu berarti. Cukup ya? Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.